Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiga Dewia, mahasiswi Universitas Nasional, Prodi Administrasi Publik, angkatan 2021 dengan NPM 213515516044. Untuk materi yang ingin saya jelaskan, pembahasan tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Untuk perencanaan anggaran, biasanya suatu lembaga pendidikan terdapat suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk periode tertentu agar lembaga ada yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya pendidikan. Biasanya misalkan pemerintah mengeluarkan dana BOS untuk pendidikan, keperluan lembaga pendidikan itu kayak misalkan sekolah ini melakukan perencanaan anggaran dari 1 tahun ke depan tuh yang dibutuhkan tuh apa gitu kan. Nah biasanya RAPBS ini atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Keuangan Tahunan Sekolah yang dibahas dan disetujui bersama oleh sekolah dan komite yang disahkan kepala sekolah atau ketua komite sekolah. Biasanya dari sekolah itu terdapat komite atau kepengurusan dari misalkan wali murid yang ingin menjadi komite gitu. Jadi ada suatu kebutuhan urgent dari pendidikan atau lembaga sekolah tersebut yang bisa didiskusin oleh komite gitu. Jadi melihat untuk jalan keluarnya, misalkan terdapat tidak terdapat adanya dana gitu. Makanya biasanya perencanaan anggaran atau belanja sekolah ini terdapat dua, yaitu yang pertama itu penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran atau ada 4 fase kegiatan gitu kayak seperti merencanakan anggaran, mempersiapkan anggaran, pengelolaan anggaran, dan juga penilaian pelaksanaan program. Hal ini biasanya dalam menyusun anggaran itu dibentuk juga asasnya atau dasarnya dalam menyusun itu harus apa? Harus adanya asas kecermatan, harus adanya asas terperinci dan juga asas keseluruhan. Dari asas keseluruhan itu baru adanya asas keterbukaan, asas periodik maupun asas pembinaan. Jadi tidak hanya melakukan penyusunan anggaran tapi harus ada dasarnya, asasnya untuk dalam menyusun itu seperti apa. Nah, yang kedua itu adanya proses anggaran belanja. Dari proses anggaran belanja ini biasanya terdapat tiga pendekatan. Yang pertama adanya comparative approach. Comparative approach ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dan membandingkan laporan penerima dan pengelolaan dari tahun ke tahun. Jadi misalkan dilihat dulu nih apakah dari laporan tersebut bisa sesuai dari tahun ke tahun tuh apa sih yang diperluin, apa sih yang belum diperluin, apa sih yang udah gitu. Jadi dilihat atau dibandingkan terlebih dahulu. Baru yang kedua adanya the planning program budgeting evaluative system approach, yang dimana metode ini digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi anggaran pendidikan secara sistematis. Dengan adanya pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana keuangan yang dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, baru adanya pendekatan function approach, yang dimana pendekatan yang menekankan pada pengelolaan anggaran berdasarkan fungsi dan tujuan spesifik dari setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Jadi tanpa adanya tujuan itu tampaknya tujuan tuh kita nggak bisa mengarahkan arahnya pencapaiannya mau kemana gitu.
nggak bisa gitu kan. Jadi harus adanya terperencana terlebih dahulu tujuannya mau seperti apa. Nah, dari yang kita bahas mengenai anggaran juga, anggaran itu terdapat karakteristik yang kalian tahu kan. Anggaran itu adanya yang menerima dan adanya yang mengeluarkan. Kalau adanya menerima, biaya yang ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari sumber dana. Itu jadi adanya penerima dari sebuah lembaga yang mana biasanya membahas mengenai pembiayaan pendidikan. Sumber-sumber biaya itu dibedakan tiap golongan. Jadi adanya pemerintah, masyarakat, orang tua, atau sumber lainnya gitu. Nah, dari yang kedua itu juga kan tadi aku nyebut sisi pengeluaran. Sisi pengeluaran itu berarti seluruh penerima biaya sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi. Biasanya itu administrasi, ketata usahaan, sarana dan prasarana pendidikan untuk yang namanya menunjang pendidikan tersebut secara optimal dan efektif serta efisien, seperti itu menurut penjelasan yang saya pahami tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.